Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah, kembali lagi aku bisa share kegiatan aku ya. Ini aku baru pulang belanja. Sebenarnya ini agak sedikit terlambat karena aku baru aja dapat rezeki. Jadi aku langsung aja untuk belanja bulanan ya. Nah, ini aku beli beras satu karung itu harganya 350.000. Jadi aku selalu beli karungan kayak gini supaya lebih murah dan supaya gak bolak-balik ke pasar ya teman-teman, karena kan kalau di warung terdekat itu nggak ada yang jualan beras. Ini cukup untuk satu keluarga yang jumlah orangnya 6 orang ya teman-teman, alhamdulillah. Lanjut aku mau bongkar belanjaan aku seperti persabunan. Aku beli sabun deterjen kayak gini 1,6 kilo ya teman-teman, harganya 27.000. Aku juga beli untuk lantai itu harganya 5.000 ya teman-teman. Lanjut aku juga beli sabun pencuci piring itu harganya 13.000 untuk ukuran yang besar, dan aku juga beli sabun colek itu harganya 5.000 yang ukuran besar ya teman-teman. Lanjut juga aku juga beli susu kental manis untuk bikin takjil ya, dan aku juga beli odol yang ukuran besar itu harganya 13.000. Kemudian aku juga beli sampo itu harganya 5.000 dapat 2 ya teman-teman. Aku belinya yang murah. Kemudian aku beli juga teh untuk itu harganya 6.700. Alhamdulillah untuk belanja persabunan itu aku habisnya 80.000 ya. Nah, ini aku lanjut ke pasar tradisional, beli kemangi itu satu ikat harganya 2.000. Aku juga beli eh satu bungkus buat sayur asam itu harganya 4.000. Aku juga beli kacang panjang satu ikat itu harganya 5.000, dan singkol juga 5.000 ya teman-teman. Aku itu belinya di pasar tradisional. Jadi setelah aku beli di minimarket, aku langsung beli ke pasar tradisional. Untuk di minimarket kebetulan ada promo, jadi aku belinya di minimarket. Aku juga beli jamur tiram ya. Jamur tiram itu harganya satu kresek itu hampir 1 kilo, harganya 14.000. Niatnya mau aku bikin jamur crispy dan sebagian juga mau aku tumis. Ini enak banget kalau misalnya dibikin cemilan pas waktu buka puasa ya. Nanti aku share kegiatan aku masak jamur tiramnya di video berikutnya ya teman-teman. Nah, ini lumayan banyak, nantinya aku mau peras-peras dibikin jamur crispy. Aku juga beli bawang putih seperapat itu harganya 12.000, dan aku juga beli ini apa, aku lihat dulu, ini kentangnya sekilo juga kurang ya teman-teman. Ini untuk kentangnya aku beli yang harganya 16.000, ada juga yang 20.000 tapi aku nggak beli. Aku beli kaldu bubuk itu satu renceng harganya 5.000. Aku juga beli lada bubuk satu renceng itu harganya 9.000, itu untuk yang 1.000-an ya. Kemudian beli kecap harganya 2.000, dan saori itu 3 dan harganya 2.500 ya. Dan aku juga beli saus sambal itu harganya 2.000, dan itu bihun harganya 7.000, dan itu ketumbar bubuk harganya 4.000. Lanjut aku mau simpan ke tempatnya ya teman-teman. Biasa ya kalau misalnya belanja bulanan, aku pasti sempilkan buat belanja mingguan juga, karena kan di rumah untuk sayur-sayuran juga udah pada habis. Jadi langsung aja aku mau simpan ke tempatnya. Dan kalau misalnya kayak gini, kalau pas bulan bulan puasa itu cocok banget karena buat ngebuburit juga ya. Dan supaya belanjaannya juga lebih awet, biasanya aku simpan di kulkas. Kayak sayur-sayuran itu aku alasin di bagian bawahnya pakai tisu ya. Dan kalau misalnya tempatnya tertutup, insya Allah sampai beberapa hari aja bisa awet. Nah, ini aku mau persiapan. Jadi kalau wadah-wadah kayak gini biasanya aku ambilnya di sabun deterjen atau sabun cair yang hadiahan gitu. Jadi kalau emak-emak kalau beli apa-apa itu kalau yang ada gratisnya pasti diambil, karena kalau ada wadah-wadahnya kayak gini itu lucu banget dan bisa bermanfaat buat nyimpen kayak food prep sayuran kayak gini ya. Dan lanjut aja aku mau tata dulu belanjaan aku yang kayak kacang panjang kayak gini ya. Ini biasanya nantinya mau aku tumis atau sebagian mau aku bikin sayur asem. Supaya lebih awet nantinya aku tutup aja
Ini bisa awet sampai beberapa hari ya teman-teman, tapi kalau di luar itu pasti berubah warnanya. Lanjut aku mau masukin, aku beli engkol kayak gini biasanya kan aku suka bikin gorengan ya, atau nantinya aku mau bikin bihun dan nantinya aku pakai engkol kayak gini. Nah ini ukurannya besar banget, nantinya mau aku potong karena nggak cukup. Nah ini untuk sayur asemnya aku sengaja beli karena itu komplit ya, di dalamnya udah ada eh lengkuas sama daun apa tuh, daun melinjo ya teman-teman, karena kan jarang ada yang jual daun melinjo. Jadi kalau misalnya mau pakai daun melinjo harus beli sayur asem yang bungkusan kayak gini. Nah ini aku mau potong karena ukurannya nggak pas ke wadahnya ya. Makasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel saya, ke channel ibu rumah tangga yang ada di Sukabumi. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat, masih lancar puasanya. Lagi ngapain nonton video aku? Mudah-mudahan kalian bisa nonton sampai beres ya. Nah ini aku mau masukin ketumbar bubuk ya. Ini aku beli ketumbar bubuk di pasar, biasanya aku belinya yang butiran kayak gitu, tapi karena mungkin sebentar lagi mau lebaran ya teman-teman, olahan daging ayam atau daging sapi pakai ketumbar bubuk. Kalau yang udah bubuk kayak gini kayaknya praktis gitu, aku pikirnya kayak gitu. Kalau kemarin aku belinya yang renceng, tapi sekarang yang udah dibubukin kayak gini supaya jadinya masaknya lebih cepat dan lebih praktis. Gimana, udah pada dapat THR belum? Kalau aku alhamdulillah ya, kalau di pabrik udah ada yang udah ada cair, langsung aja aku beliin, langsung aku pisah-pisahin dana-dananya supaya nggak kerasa, takutnya kalau misalnya lihat uang agak sedikit besar nantinya belanjanya jadi kalap ya teman-teman. Jadi nanti aku mau juga bagi share ke kegiatan aku, bagi-bagi mengalokasikan dana THR ya, supaya nantinya nggak bakalan habis percuma gitu. Nah lanjut aku mau simpan kayak bumbu-bumbu bubuk kayak gini ya, kayak kaldu bubuk jamur, aku suka banget karena rasanya nggak terlalu tajam tapi enak. Nah aku juga mau masukin saus, biasanya kalau beli saus sama kecap ini nantinya aku mau bikin ayam saus tiram gitu, atau apa aja sekarang mah baru aku tahu yang namanya saus tiram itu enak kalau dipakai untuk masakan macem-macem ya. Jadi rasanya itu khas, gak kayak rasa masakan rumahan gitu. Nah ini aku juga masukin bihun ya, supaya nantinya nggak berantakan pas waktu di tempat itu ya, dan di lemari aku, karena lemari aku kecil ya. Jadi supaya kelihatannya lebih rapih gitu ya teman-teman. Ini buat diapain yang mie panjang? Lanjut aku mau pindah-pindahin perabotan aku yang udah lama, ini teh dalamnya terasi ya, jadi aku ganti wadah karena kalau terasi itu baunya khas, jadi pengen ganti wadah aja supaya nggak rujit gitu ya teman-teman. Dan ini ada bumbu sedikit-sedikit, aku mau satuin aja di satu toples supaya nantinya nggak berantakan dan nggak cari kemana-mana ya. Itu yang kuning yang oranye itu kan bumbu balado ya teman-teman, banyak manfaatnya buat bikin cireng isi, aku pakai bumbu balado seperti itu. Nah ini kayak bumbu-bumbu renceng yang plastik-plastik sisanya aku buang supaya jadinya lebih muat ya. Dan itu ada sisa sedikit gula, aku memasukin ke dalam wadah supaya nantinya kalau mau pakai itu nggak berceceran kemana-mana dan kelihatan lebih rapi aja ya. Nah ini kemarin tuh aku beli gula 1 kilo, dan alhamdulillah kalau bulan puasa itu sering banget pakai gula ya, karena bikin takjil dan segala rupa. Dan ini aku mau masukin yang wadah untuk sisa-sisa pokoknya belanjaan aku yang kayak terasi, kayak asem gitu ya teman-teman. Lanjut aku mau refill gula pasir ya, yang tadi aku bilang aku beli 1 kilo. Sebenarnya videonya sebelumnya ini ya, ini beli 1 kilo itu harganya 18.000. Aku mau masukin aja ke dalam wadah kayak gini. Biasanya kalau bulan puasa itu suka bikin es buah ya. Kalau bikin es buah pasti banyak pakai gula, atau aku kebanyakan sih bikin teh manis. Karena kalau misalnya bikin es buah itu kita harus beli buahnya, dan itu juga jadinya lebih boros karena
karena aku lihat di pasar harga buah sekarang harganya jadi mahal-mahal ya. Kemarin juga pas waktu aku beli buah naga itu biasanya 1 kilo itu harganya 15.000 berubah jadi 23.000 ya. Wah banget, apalagi yang kayak semangka atau melon. Sekarang mungkin banyak yang membutuhkan buah-buahan kayak gitu jadi harganya lebih melonjak ya teman-teman. Nah ini udah selesai aku masukin dan untuk sisanya nanti aku mau simpan di tempat yang aman aja ya karena nggak cukup di toplesnya. Dan aku juga beli garam meja ya teman-teman, itu satu bungkus itu harganya 1.500 ya. Aku mau masukin ke dalam wadahnya supaya nantinya lebih praktis aja dan ketahuan itu kalau misalnya garamnya udah habis atau enggak. Dan nanti sisanya juga aku mau pisahin supaya nggak berantakan. Biasanya aku habis garam dalam 1 bulan itu habis 5 bungkus ya karena aku orang tipenya segala rupa dimasak di rumah ya, jadi jarang beli di warung atau jarang beli gorengan ke pasar. Jadi setiap hari aku masak, alhamdulillah kalau misalnya garam itu di rumah lumayan boros. Nah ini kita masukin semuanya dan aku juga tipe orangnya suka masakan yang sedikit asin dan gak terlalu banyak manis. Karena menurut aku sih enakan rasa gurih gitu ya daripada rasa manis. Biasanya kalau rasa manis itu cenderung ke orang Jawa ya. Nah ini aku juga mau masukin mecin ya teman-teman. Mecin di sisa bulan kemarin masih ada sisa, jadi aku mau masukin itu satu perapat itu harganya 9.000. Biasanya aku beli onan, sekarang aku beli perapatan karena biasanya pas waktu mendekati lebaran itu kita sering masak ya, banyak masakan yang dipakai. Jadi kalau misalnya bolak-balik ke pasar itu agak sedikit boros, jadi sekalian aja. Dan lanjut aku mau review tepung terigu. Tepung terigu 1 kilo itu harganya 10.000. Karena sekarang sering banget bikin gorengan jadi agak sedikit boros ya. Kalau beli tepung terigu biasanya 1 kilo itu bisa 1 minggu, sekarang 2 sampai 3 hari aja udah habis karena tiap hari kita bikin gorengan, entah itu bala-bala, goreng tempe atau goreng karoket ya teman-teman. Dan ini kita masukin aja semuanya karena ini enggak terlalu pas, jadi aku nantinya digeser-geser aja. Dan kalau misalnya sisanya mau disimpan di tempat yang lebih aman dari jangkauan tikus ya teman-teman, karena kalau misalnya terigu disimpan nggak di tempatnya itu suka digigit sama tikus. Lanjut aku mau masukin refill si minyak ya teman-teman. Minyak goreng aku pakai minyak curah, itu 1 kilo itu harganya 20.000. Biasanya dalam 1 bulan itu aku pakai 5 kilo. Jadi pas waktu bulan puasa itu lebih banyak karena kita sering goreng-gorengan di rumah ya. Jadi kalau misalnya beli kiloan itu harganya lebih murah ya teman-teman. Untuk kualitas aku nggak tahu, mungkin teman-teman lebih tahu, untuk minyak kemasan itu lebih bagus ya. Tapi kalau menurut keluarga aku sesuai aja sama penghasilan pas suami ya. Kadang aku kaget juga ya mendengar berita kalau misalnya beli minyak yang dari pemerintahan itu dicampur sama minyak curah. Jadi Masya Allah banget ya, ukuran 1.000 liter diisi sama 800 liter ya. Tapi kita sekarang ibu rumah tangga sebenarnya gimana kita mengaturnya ya. Tapi menurut aku cukup-cukup aja sama gaji pas suami yang UMR ya. Jadi banyak-banyak bersyukur aja kita sebagai manusia supaya nggak masuk ke korupsi. Tapi aku lihat ya yang korupsi itu malah yang punya jabatan, yang punya penghasilan lebih dari kita. Jadi kita harus banyak-banyak istighfar sama Allah supaya nggak ke bawah arus ya teman-teman. Jadi segimanapun penghasilan kita, kalau kita banyak bersyukur, insya Allah itu bakalan cukup ya. Tapi kalau kita nggak banyak bersyukur, segimana besarnya kita penghasilan itu nggak bakalan cukup ya. Jadi tetap kurang aja dalam hidup kita. Nah ini udah beres. Biasanya aku isi 5 kilo, tapi karena di pasarnya baru ada 2 kilo ya udah diisi 2 kilo aja. Lanjut kita mau beres
beresin perbumbuan ya, karena aku tadi ke pasar dulu sekalian ya teman-teman. Kalau misalnya belanja bulanan pasti aku juga belanja untuk mingguannya. Nah ini kita beli mentimun itu 1 kilo itu harganya 8.000 ya teman-teman. Gak tahu ini murah atau mahal di tempat kalian, boleh di komen di bawah ya. Nah ini timunnya lucu-lucu banget, kecil-kecil, kayaknya enak buat dilalap atau dibikin acar ya teman-teman. Biasanya kalau timun kayak gini pas waktu bulan puasa, kalau nggak dibikin sayur bening, biasanya dilalap aja udah enak. Supaya nggak terlalu haus ya, juga nggak panas dalam. Dan ada juga resep di teman-teman yang bikin minuman buah dari timun. Dan ini aku juga beli tomat itu 1 kilo harganya 7.000 ya teman-teman. Alhamdulillah nggak terlalu mahal. Jadi kita kalau misalnya banyak tomat, aku selalu masak sayuran itu pakai irisan tomat. Dan anakku yang paling gede itu suka banget yang namanya tomat apel. Dan aku juga beli bawang putih itu harganya, kalau nggak salah itu harganya nggak sampai beberapa itu ya. Aku mau lihat dulu ini sih, si wortel itu seperapat itu harganya 6.000. Alhamdulillah banget ya. Tapi ini kayaknya bakalan 7.000 ya teman-teman. Aku lihat ini kreseknya itu seperapat itu harganya 7.000. Biasanya aku mau bikin sop atau bikin gorengan juga aku pakai wortel. Dan lanjut aku bawang putih itu harganya 12.000 satu bungkus itu seperapat ya teman-teman. Dan bawang merah itu harganya 13.000 seperapat ya. Biasanya kalau bulan biasa itu harganya 10.000. Dan ini kunyit itu harganya 3.000. Ini kemudian cabai itu harganya 10.000. Alhamdulillah, makasih udah nonton. Wassalamualaikum.